Bagaimana Pak Asekap melihat ini? Ya, saya kebetulan alumni Jogja, alumni Universitas Gadjah Mada, yang kampusnya diberikan pinjaman oleh Sultan. Dari tahun 60, Gadjah Mada itu tidak mempunyai kampus. Seluruh keraton Sitinggil diserahkan kepada Gadjah Mada. Dari tahun 60 sampai sekarang tidak pernah ada persoalan, damai semuanya. Begitu banyak putra-putra daerah yang kuliah di Jogja, dan ketika Anda tanya sekarang ini masing-masing mereka pasti akan mengatakan, kami tetap ingin mempertahankan Jogja seperti adanya sekarang ini. Ya, itu nggak usah sekolah di Jogja, Piliang itu sekolahnya di Padang. Tapi ya, sekolahnya di Padang, ternyata dia tetap Jogja juga. Jogja juga. Jadi bukan itu ukurannya. Itu ukurannya, Pak Kasmi. Ya itu orang Padang juga sama. Ya iyalah, artinya dia berkiblat ke Jogja, dia ingin mengatakan bahwa Jogja itu yang benar. Jadi usulan pemerintah sekarang apa Pak Sekap lihat? Kalau saya ingin mengusulkan pertahankan apa adanya. Itu usul Pak Sekap. Tanggapan Pak Sekap terhadap usulan pemerintah ini apa? Ya, yang supaya dipilih demokratis. Saya tidak setuju dipilih. Ditetapkan aja Sultan itu sebagai kepala daerah. Sudah. Dari dulu sampai sekarang nggak ada apa-apa. Sekarang saya ibaratkan Jogja itu danau yang tenang, damai. Sekarang diacak-acak. Dibikin bergejolak. Nggak ada masalah. Tapi kalau kebutuhan sejarah ya, sejarah sekarang menginginkan Jogja lebih maju dari sekarang. Nah, kalau masyarakatnya Jogja tidak menghendaki seperti itu, masyarakat Jogja sekarang tentram, aman, damai. Kenapa diacak-acak? Itu aja pertanyaannya. Kalau gitu Pak Asekap ini Jogja benar. Oh benar sekali Pak. Artinya filosofinya pas Jogja. Katanya Pak Asekap mau BRM juga katanya. Apa itu? Bendoro Raden Mas. Saya sedang melamar untuk itu. Baik. Saya mau ke Parwo dulu deh. Ini semuanya tidak setuju dengan ide pemerintah. Minimal berbicara di sini. Ya, terima kasih Presiden Jakarta Lawyers Club, Bang Karni. Saya ingin menyampaikan begini. Kita jangan lupa sejarah. Sekarang kita berangkat dari semangat reformasi. Kebetulan partai kami yang dilahirkan oleh the founding father Pak SBY, partai yang lahir di era reformasi, yang mana rakyat yang kita kedepankan. Karena itu kami selalu mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Beda. Sebenarnya kalau sahabat saya Ganjar, ya, begitu juga sahabat saya Piliang, kader Golkar, mereka juga mengatakan PNI pada waktu itu sebelum PDI Perjuangan menjadi PDI, Marhain itu seorang rakyat. Harus diingat. Golkar selalu mengatakan suara rakyat, suara Golkar. Saya jadi menangis lihat pertemuan hari ini. Kenapa? Kapan rakyat bisa menjadi gubernur di Jogja kalau bukan darah biru? Kapan? Kita harus kedepankan reformasi. Itu pertama. Tadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah sangat paripurna menjelaskan. Ditanggapi oleh saudara Ganjar, jangan ajar ikan berenang. Itu kata-kata si Poltak Raja Minyak yang disitir dia di dalam pansus. Yang saya lihat, Ganjar ini mau ngajar Menteri Dalam Negeri. Ini yang saya pusing. Padahal dia sudah mengkhianati Soekarno. Ingat, saya ingin mengingatkan, kalau kami partai jelas yang sudah ngomong Pak SBY. Tapi Ganjar salah satu anggota PDI Perjuangan. Ibu Mega, Bang Taufik nggak ngomong begitu. Wait and see, tunggu nanti. Ingat itu. Dan bicara mengenai Golkar, di sini ada di koran menyatakan Jogja Indonesia 1-0 menang Jogja. Saya ingin menggarisbawahi Jogja Indonesia sama. Berbicara Jogja Indonesia, berbicara Hamengkubuwono X dan Pak SBY. Mereka nyatanya bersatu kok. Kok kita ribut?
Maksudnya bersatu gimana? Dia mengatakan begini, Hamengkubuwono dengan tegas, kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Jadi artinya Bicara pilkada, Pak SBY kaitan siapa? Rakyat kan? Jadi mereka nggak ada masalah karena itu setelah penunggang-penunggang gelap ini tembak kiri kanan, bingung akhirnya melihat nyatanya SBY Pak Hamengkubuwono seiring sejalan, nggak ada masalah. Ini Assegaf. Ini Assegaf ini waktu saya masih lawyer, saya suka bilang lawyer asing. Dia Golkar. Sebentar. Saya ingin sampaikan begini. Om Assegaf, terang benderang kepada Om Assegaf saya mau bilang, demo kemarin yang rame, maaf, beda dengan waktu Anda mahasiswa. Anda mahasiswa waktu Orde Baru, demokrasi terbelenggu, tapi sekarang terbuka. Catatan, mahasiswa di Jogja cerdas. Tidak ada yang turun demonstrasi. Nggak ada. Jadi siapa yang demo? Iya itu saya bilang. Kalau aku bilang penjilat kan tidak enak. Maaf. Kan tidak baik. Tapi jangan menjual mahasiswa. Mahasiswa tidak ada yang demo. Mereka cerdas. Karena mahasiswa di era reformasi. Rakyat kita kedepankan. Jadi nggak ada masalah, bos. Ya. Jadi gini, kepada sejarawan. Pak, maaf aja Pak. Bapak sejarawan. Hari gini, Bapak masih ngomong begitu Pak. Ingat, Bu, Pak Harto saja Orde Baru ada yang namanya wawasan Nusantara. Satu pandang dari Sabang sampai Papua. Berbicara khusus, tadi mentor saya sudah mengatakan, itu pembicaraan seluruh rakyat Indonesia. Khusus itu. Tadi ahli tata negara bingung juga gua dengan dokter aku ini. Kita tanyakan kepada rakyat Jogja, marahlah si Palmer. Nanti dia tanyakan kepada rakyat Batak. Marahlah nanti orang Ternate. Ditanyakan kepada Sultan Ternate. Mau kemana kita, bos? Jangan mundur. Kita sudah maju, bos. Karena itu, ibarat bawa mobil, jangan lagi mimpi lihat kaca spion. Nanti tabrakan terus. Jadi jangan amat tetram seperti Assegaf. Oh, kalau Assegaf kan zaman Pak Harto dia waktu itu. Baik. Beda. Makasih. Beliau ini fungsional. Saya dari mulai zaman Soekarno, Pak Harto, SBY, dan seterusnya. Oh, mahasiswanya dari zamannya Pak Harto, zamannya Soekarno. Yang terang, mahasiswa Jogja tidak bergejolak, kata kawan saya Poltak. Kenapa tidak bergejolak? Karena mereka mau mempertahankan keadaan ini. Tidak perlu rame-rame. Baik. Tidak demo. Mereka mempertahankan ini. Kami aman damai. Hidup tentram di Jogja. Kuliahnya enak. Murah. Baik, saya mau minta Majelis Tinggi Demokrat. Kalau tadi kan DPP Demokrat. Sekarang Majelis Tinggi yang ngomong. Berani bertentangan. Enggak. Di atas ini, lebih di atas. Kan mereka tidak mungkin bertentangan. Atau Anda ingin mempertentangkan mereka? Ya, kita lihat. Terima kasih. Terima kasih, sudah cukup? Terima kasih. Pak Karni. Pak Karni membuka diskusi ini dengan istilah disaster. Ya, saya tidak sepakat. Justru yang saya lihat di sini adalah diskursus. Hanya saja argumentasi ini kalau saya amati, ada dari politisi, sejarawan, yang saudara satu lagi sejarawan Tata juga, negara. tata negara. Pengamat politik. Di sini saya amati bahwa berhadapanlah argumentasi-argumentasi rasional, sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Karni yang saya lihat memang lebih berciri rasional, berhadapan dengan berbagai juga argumentasi yang cenderung emosional. Ya. Emosionalnya ini saya mengerti. Seakan-akan Demokrat diletakkan pada satu posisi untuk rame-rame dikeroyok oleh mereka-mereka ini. Ya. Oke, saya melihat itu sebagai satu realita. Tetapi ingat, manakala argumentasi itu berkembang lebih kepada emosional, mengutip sejarah dengan secara emosional, tata negara emosional, kemudian rekan saya yang advokat di belakang samping saya ini juga emosional.
emosional ini berhadapan dengan rasional. Anda Ya. emosional. Ya, sedikit. Berhadapannya argumentasi emosional dan rasional ini, kemudian muncullah perbandingan yang sebetulnya tidak menjadi padanan yang tepat. Ya. Saudara siapa tadi membuat padanan Jogja dengan umpamanya Australia. Ya, Piliang. Mungkin lebih tepat kalau mengambil padanannya kepada sultan-sultan di Malaysia, itu mungkin lebih tepat. Ya, ada kesamaan sultan-sultan di Malaysia yang mempunyai privilege, kedudukan privilege, bahkan sultan Malaysia itu bisa menjadi raja di raja. Tetapi ingat, ada kesamaan sultan-sultan di Malaysia itu, ya, dengan negara bagian Sabah dan Sarawak yang tidak mempunyai sultan. Jelas sekali bahwa menteri besar mereka di masing-masing negara bagian atau kerajaan bagian ini itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui partai-partai politik yang ada di sana. Oleh karena itu bukan maksud saya ingin memberikan perbandingan ini untuk mencoba mengecilkan keistimewaan sultan. Kita harus mengakui sejarah memberikan dia keistimewaan. Tetapi keistimewaan itu seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mendagri, itu semua ada dasar undang-undangnya, ada dasar aturannya. Tidak seperti begitu saja. Dan berikan saya izin ya, saya minta izin kepada Pak Imam Putra Sidin. Dia di dalam satu dialog diskusi, dia mengetengahkan apa yang dia katakan, kearifan lokal. Kearifan lokal inilah yang saya kira akan dinikmati sultan manapun di Jogja itu sekarang dan seterusnya. Dengan tentunya kearifan lokal itu dia menikmatilah keistimewaan tetapi tetap di dalam kerangka undang-undang. Namun sebaliknya kami harapkan juga siapapun yang menjadi sultan di Jogja juga memiliki juga kearifan nasional. Kearifan nasional itu apa? Jangan terlalu tampak beda dengan apa yang ada di bagian lain daripada Indonesia ini. Tidak bisa dibuat padanan umpamanya Jogja DKI. Itu padanan yang sama sekali tidak bisa serupakan, ya, karena tidak ada pemilihan langsung kalau kita mengikuti apa yang menjadi perbandingan tadi. Jadi tidak bisa membuat perbandingan kalau memang tidak ada padanan yang sama. Barulah dapat dibuat perbandingan kalau ada padanan yang sama dan ada juga padanan yang ada tidak kepala sama. daerah lain, gubernur yang Jadi juga saya kira seperti Jogja umpamanya tidak ada masalah kalau ada kepala daerah tetapi ada juga kepala pemerintahan. Kenapa tidak bisa kita lakukan itu? Karena keistimewaan yang dia sudah akan peroleh, ya, itu memang selalu tersedia. Bahkan kalau mau merangkap kepala daerah dan kepala pemerintahan, berbagai fasilitas dan keistimewaan kemudian juga disediakan oleh undang-undang. Itu mungkin tambah. baik, pemirsa, kita rehat sejenak. Iya, jadi saya kira yang dikatakan dengan kearifan lokal dan kearifan nasional itu menurut hemat saya tidak usah dipertentangkan. Gitu. Karena justru dengan menghangatkan isu ini kembali, justru hal itu yang justru menimbulkan persoalan lokal dan nasional yang menurut hemat saya juga bisa menjadi presiden di tempat lain juga. Saya melihat bahwa dengan usulan undang-undang ini yang misalnya memisahkan antara Sultan Paku Alam dengan gubernur, akan menimbulkan dualisme pemerintahan di Jogja antara Sultan Paku Alam dengan gubernur yang konon akan dipilih itu. Dan pada gilirannya itu bisa memunculkan konflik yang pada akhirnya menyebabkan keistimewaan Yogyakarta itu menjadi tidak istimewa lagi, malah justru menjadi berantakan. Jadi lebih baik kembali pertahankanlah seperti yang ada